perhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup, takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama
sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan akan kebenaran firman-Mu kepada kami ya Allah. Supaya bejana hati kami boleh terus diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Lalu di dalam sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Allah Roh Kudus kiranya berkenan mengurapi kami semua, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami ada di dalam pengurapan Allah. Dan Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar. Lalu kami tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa. Kiranya Bapa berkenan mengurapi hamba, menaruh setiap perkataan di dalam lidah bibir mulut hamba untuk disampaikan kepada kami semua. Dan kiranya Bapa berkenan memenuhi hamba dengan hikmat surgawi, supaya setiap perkataan yang terucap dari lidah bibir mulut hamba adalah perkataan yang benar-benar berasal dari Bapa di surga, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus benar-benar menyadari bahwa perjuangan hidup kita selama kita berada di dunia ini belum berakhir. Sekalipun kita mengerti bahwa di dalam Kristus Yesus kita telah menerima kasih karunia Allah, yang artinya oleh kasih karunia itulah kita menerima janji keselamatan di dalam Kristus, jika kita benar-benar percaya kepada Kristus. Nah, percaya kepada Kristus itu berarti kita harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus. Itu yang sudah berulang kali saya sampaikan. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita harus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan itu merupakan kewajiban. Nah, perjuangan kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup ini maksudnya adalah supaya di ujung kehidupan kita nanti, ya, ketika Allah Bapa di sorga menemukan pribadi kita benar-benar adalah pribadi yang serupa dengan Kristus, maka kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Bapa, yang akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, yang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Inilah kemenangan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Selama ini kita sering mendengar hamba Tuhan berkata, atau worship leader berkata, kita ini adalah pemenang. Ketika mendengarkan perkataan seperti itu, sebagai orang percaya atau sebagai jemaat Tuhan yang sedang hanyut di dalam suasana ibadah saat itu, ketika seorang worship leader berkata,
saat ia sedang memimpin puji-pujian dan berkata, saudaraku, kita adalah umat pemenang. Maka dengan semangat yang begitu menggebu-gebu, kita akan berteriak amin, ya. Atau begitu juga ketika seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah lalu dia berkata, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak perlu takut karena kita ini umat pemenang. Maka jemaat Tuhan juga akan menjawab amin. Saudara, saya mau katakan, kita belum menang. Yang sudah menang itu Tuhan Yesus Kristus, ya. Perhatikan itu. Yang sudah menang itu Tuhan Yesus Kristus. Karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam ketaatan penuh terhadap Allah Bapa di sorga telah berhasil menjalankan misi Bapa sampai pada akhirnya ia mati di atas kayu salib, ya, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Inilah kemenangan. Inilah kemenangan Kristus yang begitu taat. Sekalipun ada dalam penderitaan, ia tetap taat, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ketaatannya, kesalehannya, saudaraku, itulah yang membuat ia didengarkan oleh Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-5, kalau kita melihat ayatnya yang ke-7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Perhatikan kalimat terakhir ini, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Firman Tuhan katakan karena kesalehannya, maka Bapa mendengarkan setiap permohonannya, pergumulannya, saudaraku. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Kita harus sungguh-sungguh menyadari, saudaraku, bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, berarti kita masih harus terus berjuang supaya pada detik terakhir di ujung nafas kehidupan kita, kita juga bisa ditemukan sebagai pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, pribadi yang serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita ditemukan menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, inilah kemenangan kita sebagai orang percaya. Kemenangan inilah yang akan membuat kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang sah. Sekali lagi, kemenangan inilah, ya, artinya berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus sampai pada akhirnya Bapa mengakui kita sebagai anak-anak Allah yang sah. Sebab kalau kehidupan kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita tidak akan pernah menjadi pemenang sebagai orang percaya, saudaraku. Mungkin saudara agak terkejut mendengarkan pernyataan ini, tetapi ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ini kebenaran yang benar-benar benar, ya. Kita belum menang. Kita masih harus berjuang. Yang menang itu yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika kita berada di dalam Kristus, kita diberikan potensi, ya, untuk berjuang. Firman Tuhan katakan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan itu, saudaraku. Kita diberi kuasa, artinya kita diberi kekuatan, kemampuan, ya. Kita diberikan potensi untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu kita masih harus berjuang untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah ini kan tidak mudah. Tetapi Bapa di sorga itu maha bijaksana. Bapa memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Bapa, memberi diri hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita
kepada segala kebenaran, lalu kita hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Inilah bagian daripada mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi saudaraku, kita berjuang dulu sampai pada akhirnya di ujung nafas hidup kita yang terakhir kita ditemukan berkenan, maka itulah kemenangan kita sebagai orang percaya. Wahyu 21 kalau kita baca ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi harus berjuang dulu saudaraku. Kalau kita mau membaca kitab Wahyu secara keseluruhan, maka kita akan sering kali menemukan kebenaran firman Tuhan yang berkata, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Dan ini merupakan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Artinya orang percaya harus berjuang untuk menang. Menang seperti Kristus telah menang, kita juga harus menang. Dan ingat, Allah memberikan potensi itu kepada kita kalau kita mau hidup dalam ketaatan penuh untuk melakukan semua perintah Allah. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Lalu kemudian ayat 11 dari Wahyu pasal 2 dikatakan juga, barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu pasal 2 ayat 17 dikatakan juga, barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wahyu pasal 2 ayat 26 dikatakan apa? Barang siapa menang dan melakukan pekerjaan-pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Lalu kemudian kita lihat lagi Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima, dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Lalu kalau kita lihat lagi Wahyu pasal yang ketiga ini ayat 12 bagian pertama saja dikatakan, barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 21 bagian pertama saja kita baca juga, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas takhtaku. Saudara perhatikan itu. Lalu Wahyu 21 ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi jangan terlalu gampang mengaku diri sebagai anak Allah. Sebab kita harus berjuang dulu di sepanjang umur hidup kita. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus terus berjuang. Supaya pada akhirnya, ketika kita berada di balik kematian, kita ditemukan oleh Allah Bapa di surga sebagai pemenang atau sebagai anak-anak Allah yang sah. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, kita hanya mau hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kita hanya mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini perjuangan orang percaya yang sangat berat, saudaraku. Jadi kita jangan menganggap bahwa kekristenan itu enak ya. Kekristenan itu gampang. Asal percaya saja kepada Yesus, nanti mati pasti masuk surga. Saudaraku, Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak seperti itu. Ya, percaya itu berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Disitulah perjuangan kita sebagai orang percaya ketika kita masih ada di dunia ini. Jadi hidup kekristenan itu tidak gampangan, saudaraku. Hidup kekristenan itu tidak murahan. Masa iya
Yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkorban, menyerahkan nyawanya, ya. Darahnya ditumpahkan, ia harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala pelanggaran salah dan dosa. Lalu kita seenaknya saja ketika sudah ditebus, kita tetap hidup di dalam keinginan-keinginan diri sendiri, menuruti hawa nafsu diri sendiri yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Padahal firman Tuhan katakan apa? Keinginan daging adalah maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah kematian yang kedua. Artinya orang yang masih mau tetap hidup di dalam keinginan daging, maka di balik kematian nanti akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Itu sudah pasti. Jadi hidup kekristenan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Pertanyaannya, jika demikian mengapa selama ini ada begitu banyak orang percaya yang begitu yakin asal percaya saja kepada Yesus pasti selamat. Lalu ketika masih hidup di dunia ini bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, saya mau katakan, hal ini terjadi karena ada begitu banyak orang percaya yang sudah terlanjur menerima pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil yang diajarkan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan kita harus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena hidup seperti itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap hidup di dalam ketaatan, melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, dan tidak ada yang lain yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, hanya hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Semuanya itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagaimana Kristus telah hidup seperti itu, kita pun yang percaya kepadanya harus mengikuti jejak hidupnya, jalan hidupnya, ya. Artinya kalau kita tidak mau mengikuti jejak hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mau berjalan pada jalan yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau mengenakan hidup Kristus di dalam kehidupan kita, maka sangat jelas sekali kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau berkata, kalau engkau tidak hidup sama seperti Aku telah hidup, kalau engkau tidak taat sama seperti Aku telah taat, kalau engkau tidak mau melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sama seperti Aku telah melakukannya, maka Bapa di sorga tidak akan pernah mengenal engkau sebagai anaknya yang sah. Saudara, perhatikan itu. Pertanyaannya sekarang, jika demikian, mengapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen yang begitu merasa nyaman untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya? Saudaraku, jawabannya sederhana. Sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai orang Kristen, kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, tetapi kalau kita tenggelam di dalam persahabatan dengan dunia ini, berarti kita telah dirasuki oleh kuasa kegelapan. Kita telah ditipu oleh iblis dengan caranya yang begitu licik, saudaraku. Sebab yang iblis tawarkan adalah kenikmatan hidup dunia dengan segala kesenangannya, kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia. Ya, apa yang ditawarkan semuanya menarik, yang membuat kita terbuai dan ingin menikmati semuanya itu, saudaraku. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan atau orang percaya atau orang Kristen yang terbuai untuk menikmati semuanya itu. Padahal firman Tuhan katakan apa? 1 Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini artinya kalau kita hidup mengasihi dunia, berarti kita tidak bisa hidup mengasihi Allah secara benar. Artinya kita tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Hal itu terjadi karena kita sudah terlanjur mengasihi dunia. Lalu dunia menipu kita, saudaraku.
Padahal firman Tuhan juga katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17 ini sangat jelas. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dengan kata lain, sekalipun kita orang percaya, kita orang Kristen, kita mengaku diri anak-anak Allah. Tetapi ketika kita tidak hidup melakukan kehendak Allah, maka kita tidak akan pernah hidup selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Artinya kita akan pasti terbuang ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka. Dan inilah yang sering kali saya berulang kali katakan, inilah kengerian yang sangat dahsyat. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus sadar, saat ini kita harus sepenuhnya tunduk di dalam kedaulatan Allah. Hidup di dalam pemerintahan Allah. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Ya, kita harus tunduk kepada Allah secara penuh. Itulah kenapa firman Tuhan ajarkan kita, Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh, firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Persoalannya selama ini kita tidak pernah berjuang untuk melawan iblis. Kita tidak pernah menolak tawaran-tawaran iblis. Bahkan kita seringkali memberikan tempat bagi iblis di dalam hati dan pikiran kita, menguasai hidup kita. Ini kesalahan terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat, supaya kita berubah, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, dan hidup kita boleh berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya.